Hello, Shalom semua. Terima kasih kerana menjemput kami untuk beribadah bersama dengan anda dimanapun anda berada saat ini. Saya, Gary Andrew, host untuk kebaktian Bahasa Malaysia BM Grace dalam talian pada hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda yang menyertai kami pertama kali di kebaktian dalam talian BM Grace. Sebelum kita masuk ke bahagian pujian dan penyembahan, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon, atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang terpapar di skrin anda. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah bagi kita semua. Haleluya! Let our soul praise Him. Come on, church. God above all the world emotion, God above all my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. I'm gonna be alright. Woo! Hear the sound. Hear the sound of generations making loud their freedom song. Holding all that the world will know your name. We're gonna be alright, 'cause I know my God said the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Woo! Hallelujah! God above all the world emotion, God above my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. Everybody say, I'm gonna be alright, 'cause I know my God said the day, and I know His words never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God said the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Sing with all your heart. Salvation is here. Salvation is here, and He lives in me. Salvation is here. Salvation Day died just to set me free. Salvation is here. Salvation is lives and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Salvation is here. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. 'Cause I know my God said the day, I know His word never fails.
Kencenganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kencenganku dibuatmu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau ingin, kau sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah.
Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekhawatiran kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Cause I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
Salam saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan Tuhan. Belum itu mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita percaya saat kita melakukan perjamuan Tuhan, saya merasakan bahwa roh saya dikuatkan, roh saya disegarkan, dan saya percaya saudara-saudari juga merasakan yang sama. Sebab kita percaya bahwa cawan Tuhan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, dan roti adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sebagai orang yang percaya, persekutuan kita dengan Tuhan adalah amat-amat penting. Saya merasakan saat saya bersekutu dengan Tuhan, semakin dalam saya akan semakin mengenal Tuhan. Dan semakin dalam persekutuan itu, semakin saya bersemangat. Karena saya percaya Tuhan menjanjikan kuasa yang sama kepada kita semua. Karena yang kita terima adalah dari tubuh Kristus yang satu. Mari kita bersama-sama mengambil cawan Tuhan dan juga roti, dan kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami percaya ya Tuhan, bahwa saat kami menerima cawan dan roti ini, kami bersekutu dengan darah Kristus dan juga tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami adalah satu, dan kami percaya ya Tuhan, kami telah diberi keistimewaan supaya kami menjadi anak Allah yang punya kuasa dan warisan daripada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pimpin terus persekutuan kami, baik persekutuan kami dengan jemaat-jemaat, supaya kami menjadi satu untuk mendirikan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan, biarlah Engkau juga yang akan memberkati jemaat-jemaat yang lain, supaya kami dapat melalui cabaran di dalam musim baru ini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang akan terus menyertai setiap pribadi. Dan kami percaya Tuhan, kami dikuatkan melalui pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan waktu seterusnya di dalam tangan Engkau. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Kita boleh memberi melalui online bank transfer ataupun menggunakan cash deposit machine di akaun bank BM Grace seperti yang tertera di skrin anda. Mari jemaat Tuhan, kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini.
Salam sejahtera kepada semua kita. Sekali lagi kita berkesempatan untuk meneliti dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang bertajuk Kerajaan Allah ataupun Kerajaan Surga. Ini terdapat dari Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, lalu Yesus menyingkir ataupun melarikan diri dan dia mulai berkhotbah tentang kerajaan surga. Nah, kerajaan surga ataupun kerajaan Allah yang kita dengar di dalam Alkitab itu, apa sebenarnya kerajaan surga? Kadangkala kita tidak mengerti tentang kerajaan surga ataupun kerajaan Allah karena kita mempunyai satu kerajaan, kerajaan Malaysia. Dan bagi orang Israel, mereka mengerti tentang kerajaan surga. Kerajaan surga yaitu Allah berkuasa dan dipimpin oleh hakim-hakim juga para nabi pada zaman itu. Sesudah itu bangsa Israel meminta raja dari Nabi Samuel dan Tuhan memberi mereka Raja Saul. Dan Raja Saul gagal untuk taat dan setia kepada Tuhan dan diganti oleh Raja Daud. Dan Raja Daud sudah tua dan dia meninggal, diganti oleh anaknya Raja Solomon. Demikianlah kerajaan Israel, raja-rajanya berganti setiap waktu. Kebanyakan raja-raja Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Dan pada zaman Yesus, kerajaan yang memerintah ialah raja kerajaan Rom. Kerajaan Romawi memerintah bangsa itu cukup lama dan mereka hidup dalam serba kekurangan karena yang menguasai ialah kerajaan Rom. Dan sejak itulah Yesus hadir dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan orang Israel sangat mengerti tentang kerajaan surga, tetapi kita tidak. Yang kita mengerti ialah kerajaan Malaysia. Dan kita harus tahu fakta yang benar dalam kerajaan surga. Saya tidak suka kalau fakta yang tidak benar dibetulkan, dibenarkan, membuat dia benar. Seakan-akan betul dalam hidup kita. Itu tidak bagus. Surga tidak suka. Contoh, kerajaan Malaysia. Saya tidak lawan kerajaan Malaysia, tetapi hanya satu fakta yang tidak berapa betul. Ialah kita nyanyikan 31 Ogos tahun 1957 Malaysia merdeka. Aduh, bukan main kita menyanyikan itu dengan semangat. Tanggal 31 87. Tapi itu sudah rupanya tidak betul. Malaysia hanya ada 1963 dan ada perjanjian Kabul. Dan Malaysia mau merdeka 57 itu nonsen, itu tidak betul. Nah, kerajaan Malaysia itu yang kita mengerti, tetapi kemerdekaan kita itu tidak betul, harus diperbetulkan. Karena ini. Surga tidak suka yang seperti itu. Kalau begitulah terus kerajaan yang berurusan dengan kita ialah surga. Kalau surga sudah berurusan dengan kita, kita pasti KO. Oleh sebab itu mari kita benar. Nah, kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus, kita harus tahu apa yang perlu, apa yang intisari yang harus ada dalam kerajaan surga. Yang pertama, ada pada Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang pertama dalam kerajaan surga, kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, kita harus datang dan percaya kepada Yesus. Terima Yesus karena kasih karunia, percaya dan mengaku dengan mulut, saya dan saudara diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerajaan surga, untuk masuk dalam kerajaan surga, harus terima Yesus. Bukan hanya daftar sebagai ahli gereja, bukan hanya daftar sebagai ahli dalam denominasi gereja, itu bukan masuk dalam kerajaan surga yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus mau bahwa saya dan saudara hidup di dalam kekekalan. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara diselamatkan oleh karena kasih karunia, ataupun saya dan saudara diselamatkan oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Tuhan yang memberi, hanya saya datang kepada Tuhan dengan iman, percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dan saya diselamatkan. Nama saya ditulis dalam buku kehidupan. Waktu Tuhan datang, buku-buku dan kitab-kitab dibuka. Dan salah satu dari kitab itu ialah kitab kehidupan, di mana nama-nama orang yang percaya kepada Yesus, yang menyerahkan hidup, yang menguntang Yesus dalam hatinya, namanya ditulis, dan mereka itulah yang akan diselamatkan. Dan mari pada hari ini, pastikan setiap pribadi kita datang kepada Yesus secara pribadi, mengenal dan mengerti, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Untuk masuk dalam kerajaan Malaysia itu mudah. You lahir, buat surat beranak dan buat kad pengenalan pada umur 12 tahun, you sah menjadi orang Malaysia. Kalau pada zaman Rom, mereka harus hidup sesuai dengan tuntutan Kaisar. Kalau Kaisar tidak puas hati, you tidak boleh mendapat warga negara Romawi. Dan juga bangsa Israel, kamu harus lahir dari garis keturunan bangsa Israel, baru kamu sah menjadi orang Israel. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, harus datang percaya kepada Yesus. Itu hal yang pertama dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, dalam kerajaan surga kita diberi kuasa, kita diberi hak yang luar biasa. Ada pada Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kalau kita lihat, bagi setiap orang yang datang dalam kerajaan ini, yang percaya kepada Yesus, mereka diberi hak yang luar biasa. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Saya dan saudara ada hak. Pakai nama Tuhan Yesus kita dapat mengusir setan-setan. Dan juga dapat berbahasa yang baru bagi kita. Itu bahasa roh. Bahasa roh diberikan kepada orang yang percaya. Bahasa doa, bahasa nubuat, bahasa roh, bahasa yang kuat. Dan untuk menguatkan kita. Dan ini yang diberikan kepada orang percaya.
Dan kalau kita lihat betapa indah, betapa baiknya menjadi orang yang dalam kerajaan surga. Tetapi banyak orang waktu dia datang dalam kerajaan surga, dia tidak pakai sepenuh-penuhnya hak yang ada dalam kerajaan surga. Dia hidup dalam kekalahan. Dia hidup takut akan kuasa-kuasa kegelapan. Apalagi negeri-negeri kita di Borneo ini. Banyak orang pakai kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa magic. Kuasa-kuasa hantu setan. Kuasa bomo. Kuasa manang. Tetapi dikatakan kita yang percaya kepada Yesus, kita dapat mengusir setan-setan itu. Kita lebih berkuasa. Mari saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus mengetahui bahwa kita mempunyai hak, kita mempunyai kuasa. Pakai dalam nama Yesus, kuasa-kuasa yang jahat akan lari daripada kita. Dan juga kita pakai di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memberi kita bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Supaya kita kuat, supaya kita dapat membangun dan membentuk diri kita sendiri. Mari, jangan biarkan hidupmu sebagai orang Kristen hidup berlalu dan hidup seperti sia-sia saja. Mari kita hidup di dalam kerajaan Allah ini, dalam kekuatan, dalam kuasa Tuhan. Supaya saya dan saudara dapat menikmati, merasakan apa artinya kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus. Nah, yang ketiga, di dalam kerajaan surga kita mendapat kuasa dari Roh Kudus. Ada pada Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara dalam kerajaan Allah ini diberi kuasa dari surga sebenarnya. Banyak kali kita hidup sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan kita tidak mendapat kuasa dari Roh Kudus. Untuk mendapat kuasa dari Roh Kudus itu mudah. Kita serahkan hidup kepada Dia. Kita minta Roh Kudus datang memenuhi kita. Karena Dia roh yang berkata roh lemah lembut. Dia tidak paksa kamu, Dia tidak buat apa sesukanya Dia. Tetapi Dia memerlukan kamu membuka hati, kamu menerima Dia, kamu menguntang Dia dalam hidup kamu. Dan Dia akan datang dan Dia akan memberi kuasa atas kamu. Dan kamu akan secara langsung menjadi saksi Yesus di Yerusalem ataupun di tempat di mana kita berada. Dan di seluruh Yudea, itu di daerah-daerah yang kita ada. Dan Samaria dan juga itu tempat di mana bantar raya kita. Dan sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam keadaan seperti ini, harus saya dan saudara ambil berat bagaimana untuk hidup dalam kerajaan surga. Yesus menekankan kepada orang Israel, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Orang Israel sangat mengerti itu. Dia suruh mereka bertobat, yaitu balik dari jalan hidup yang tidak benar. Balik dari pengertian-pengertian yang salah tentang Tuhan. Balik daripada jalan hidup yang mengantalkan kuasa kegelapan. Yang mengantalkan manusia. Tetapi datang kepada Tuhan. Dan percaya kepada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan dan lakukannya. Itu yang Yesus minta kepada bangsa itu. Supaya mereka dapat masuk dengan mudah dalam kerajaan Allah itu. Karena yang pertama yaitu terima Tuhan. Yang kedua ada hak bahwa kita berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Yang ketiga ini
kita mempunyai kuasa dari Roh Kudus. Dan mereka sangat mengerti itu. Dan biarlah pada hari ini kita harus mengerti juga seperti orang Israel, bahwa mereka sudah lama menantikan kerajaan Allah itu. Karena ada nubuatan dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Saya akan membaca bagi kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lampang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selalunya ayat ini dibaca pada hari Krismas. Selalu dibuka dan dikhotbahkan pada hari Krismas. Tetapi ini satu nubuatan bagi bangsa Israel pada zaman Nabi. Bahwa akan ada seorang yang akan datang memerintah bangsa itu. Namanya Mesias. Mesias itu ialah diurapi sebagai raja, diurapi sebagai nabi, diurapi sebagai imam. Ada 3 urapan. Dan dikatakan kerajaannya kekal kokoh selama-lamanya. Lalu mereka menantikan kerajaan itu dari zaman ke zaman. Sampailah pada zaman kerajaan Rom memerintah bangsa Israel. Dan sekarang tiba waktunya bagi bangsa itu. Bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Dan ada di hadapan mata mereka. Dan terjadilah perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah disampaikan sebelum itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang mati dibangkitkan. Itulah kerajaan Allah. Mungkin ada yang berkata bahwa karena Yesus yang melakukannya, sama saja. Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada ini. Karena pada masa itu Yesus bergantung penuh kepada Allah Bapa di surga. Dan juga kepada kuasa urapan Roh Kudus. Seperti saya pada hari ini juga. Saya dan saudara juga seperti itu. Kita bergantung kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan juga kekuatan Roh Kudus pada hari ini. Mereka sangat mengerti dan mereka sangat menantikan kerajaan Allah. Dan sampailah kerajaan Allah ini kepada saya dan saudara pada hari ini. Biarlah kita hidup di dalam kerajaan Allah itu. Karena tidak ada manusia yang lebih bagus daripada siapapun. Semua manusia itu lemah. Semua manusia itu terbatas. Semua manusia itu terhad. Hanya karena Yesus, hanya karena kasih kemurahan Allah, saya dan saudara dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tidak ada siapa-siapa yang dapat membanggakan diri. Tidak ada yang dapat memegahkan dirinya. Karena semuanya karena kemurahan Allah. Karena kasih Tuhan dari surga. Dan biarlah pada hari ini saya dan saudara datang di dalam kerajaan Allah ini. Hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kekuatan Tuhan. Hidup dalam penuh harapan pada masa hadapan. Di dalam kerajaan Allah dikatakan sampai ia mengukuhkannya untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi dengan dunia pada hari ini? Letupan bom kah? Gempa bumi kah? Tsunami kah? Coronavirus kah? COVID-19 kah? Dengar. Tuhan akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Lalu saya dan saudara di dalam kerajaan Allah. Saya aman,
saya damai sejahtera, saya tenang, saya tidak risau, saya tidak khawatir. Karena kerajaan Allah itulah yang memungkinkan segala sesuatu. Dia menjaga, Dia memelihara. Biarlah pada hari ini saya dan saudara sangat mengerti. Kerajaan Allah itu sudah datang dalam keluargamu, sudah datang dalam hidup pribadimu, sudah datang dalam bantarayamu, dan sudah datang dalam negeri Sarawak dan juga dalam negara Malaysia. Datanglah kerajaanmu Tuhan dalam negara ini. Jadilah kehendak-Mu di negeri kami seperti yang di surga. Damai sejahtera yang berkelimpahan dalam hidup kami. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami merenungkan firman tentang kerajaan surga. Mari Engkau berkati setiap pribadi, setiap keluarga pada hari ini. Supaya kuasa damai sejahtera kerajaan surga ini mengalir dalam setiap pribadi, setiap keluarga, dalam bandar raya kami, dalam negeri kami, dalam negara ini. Biarlah kerajaan-Mu datang, jadilah kehendak-Mu di negeri kami seperti di surga. Biarlah kami menjadi saksi di tempat ini dan juga di mana-mana dan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the graves. Jesus conquered the grave. Yes, you are. To find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender all. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author
of salvation, heroes and conquered and great. Oh, Jesus, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, heroes and conquered and great. Jesus conquered. Shout it out. Shout it loud and let the whole world see. We'll be singing for the glory of the risen King. Jesus, shout it loud and let the whole world see. We'll be singing for the glory of the risen King. Shine your light, come on, church. Shine your light and let the whole world see. We'll be singing for the glory of the risen King. Shine a light, oh God, light and let the whole world see. We'll be singing for the glory of the risen King. Oh, shine a light and let the whole world see. We'll be singing for the glory of the risen King. Shine a light, let the whole world sing. We'll be singing for the glory of the risen King. Woo! Shine a light, oh God. Terima kasih kerana masih tetap setia bersama kami sampai ke akhir ibadah dalam talian pada hari ini. Saya yakin semua kita sudah diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting untuk on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BAM Grace. Jumpa anda lagi, rahmat Tuhan terus bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati.